Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'du. Yang kami muliakan beliau Kiai Haji Ahmad Hasbi Munif selaku pengasuh Pondok Pesantren Queen Al-Falah, juga sebagai Ketua Yayasan Al-Muttaqin. Yang kami hormati seluruh siswa-siswi baru peserta MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 SMA Queen Al-Falah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa mengikuti kegiatan MPLS bagi siswa-siswi baru SMA Queen Al-Falah tahun pelajaran 2020-2021 dengan menggunakan media daring. Mudah-mudahan pelaksanaan ini pada akhirnya akan memberikan sebuah kemanfaatan bagi kita semua. Karena situasi dan kondisilah sehingga kita belum bisa melaksanakan kegiatan secara langsung, artinya secara tatap muka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kegiatan belajar mengajar di sekolah secara tatap muka akan segera bisa dilaksanakan, tentunya setelah kondisi normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan materi dengan tema wawasan wiyata mandala sebagai bentuk tanggung jawab kami atas tugas yang telah diberikan oleh panitia MPLS kepada kami untuk menyampaikan materi tersebut, yang harapannya adalah supaya seluruh peserta siswa baru yang mengikuti MPLS ini betul-betul bisa memahami secara mendalam arti, manfaat, dan fungsi daripada wawasan wiyata mandala. Secara definisi, wawasan wiyata mandala bisa diartikan sebagai wawasan adalah pandangan atau sikap. Wiyata artinya pendidikan atau pembelajaran, sedangkan mandala artinya tempat atau lingkungan. Dari situ bisa disimpulkan bahwasanya wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Artinya sedikit banyak setelah nanti mengerti akan definisi daripada wawasan wiyata mandala, harapannya adalah seluruh siswa-siswi baru ataupun lama mungkin yang sudah banyak
belajar dari lingkungan sekolah ini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekolah yang menjadi sarana atau tempat atau wadah untuk terselenggaranya kegiatan belajar mengajar. Yang mana kegiatan belajar mengajar ini adalah suatu proses atau interaksi antara seorang guru dengan peserta didik. Lalu sekolah yang menjadi lingkungan bagi siswa-siswi atau peserta didik ini memiliki fungsi minimal adalah sebagai sarana, sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya itu, juga sebagai tempat untuk menanamkan berbagai nilai. Artinya sesuatu yang dianggap baik untuk menanamkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan bagi peserta didik. Bahkan harapannya adalah supaya peserta didik mampu untuk berkarya. Tentunya mampu untuk memproduk sesuatu yang bermanfaat minimal untuk diri sendiri dan untuk sekolah. Lalu sekolah identik dengan yang namanya pendidikan, pembelajaran. Apa sih sebenarnya tujuan dari pendidikan atau pembelajaran itu? Sekali lagi, anak-anakku peserta MPLS yang berbahagia, perlu dipahami bahwasanya tujuan dari pendidikan, tujuan dari pembelajaran adalah hanya semata-mata untuk merubah yang namanya pengalaman. Yang tadinya tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Yang tadinya belum mengerti, kemudian menjadi mengerti. Yang awalnya masih memiliki sifat kekanak-kanakan, setelah dengan adanya pembelajaran, pendidikan, akhirnya menjadi dewasa. Dan terus sebagainya. Nah, pengalaman ini itu merupakan hasil atau buah dari persentuhan antara alam dengan panca indera manusia. Alam di sini dimaknai atau yang dimaksud adalah alam sekolah atau lingkungan sekolah. Di mana lingkungan sekolah ini terbagi menjadi dua. Pertama, lingkungan fisik, yang kedua adalah lingkungan sosial. Nah, di sini pentingnya adanya penyampaian materi wawasan wiyata mandala adalah untuk bisa mengenal, ya, kemudian mencintai, bahkan tidak hanya sebatas itu, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Bahkan pengetahuan yang mendalam kaitannya dengan pemahaman wawasan wiyata mandala. Kembali ke permasalahan. Jadi sekali lagi, lingkungan sekolah
dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, lingkungan fisik, yang kedua, lingkungan sosial. Yang termasuk lingkungan fisik adalah diantaranya ruangan kelas. Seperti apa sih? Mungkin kalian semua masih bertanya-tanya. Sampai saat ini katanya sudah resmi menjadi siswa baru di SMA Queen Al-Falah. Seperti apa ya sekolahnya, gedungnya, kelasnya, dan sarana yang lain. Nah, ini menjadi pertanyaan tersendiri. Jawabannya bagaimana? Ya nanti insya Allah tidak lama lagi kalian akan bisa berada di tengah-tengah sekolah SMA Queen Al-Falah, tentunya ketika kondisi dan situasinya sudah membaik. Sekali lagi, lingkungan fisik ini diantaranya ada ruangan kelas. Alhamdulillah untuk SMA Queen Al-Falah itu dari awal berdiri hingga sekarang mengalami perkembangan yang sangat-sangat signifikan. Awalnya hanya terdiri dari 6 rombongan belajar atau kelas. Tahun ajaran ini insya Allah kurang lebih akan dibuka sebanyak 24 rombongan. Terdiri dari jurusan atau peminatan MIPA, IPS, dan alhamdulillah tahun ini juga dibuka yang namanya jurusan baru, jurusan bahasa dan sastra. Mudah-mudahan atas berkat doa panjenengan ketiga-tiganya ini bisa berjalan dengan baik, bisa menghantarkan siswa-siswinya untuk mencapai tujuan dan cita-cita daripada siswa-siswi tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sekolahan SMA Queen juga terdapat sarana prasarana lain yang menunjang ya proses kegiatan belajar mengajar. Ada ruangan perpustakaan, ada ruangan laboratorium IPA, komputer, bahasa. Alhamdulillah semuanya itu sudah dimiliki walaupun mungkin dari standar nasional belum dikatakan ideal, tetapi minimal kita sudah punya. Dan kami akan berupaya terus untuk memenuhi kebutuhan terutama kaitannya dengan sarana prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Agar output dari sekolah ini betul-betul dapat diperhitungkan oleh masyarakat. Kalau boleh sedikit kami sampaikan, alhamdulillah banyak alumni-alumni lulusan-lulusan dari SMA Queen ini yang mereka melanjutkan ke perguruan tinggi baik yang swasta maupun negeri. Juga banyak yang sudah bekerja di dunia industri maupun dunia usaha. Ada yang masuk di birokrasi pemerintahan, ya, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, angkatan laut, angkatan darat, dan lain sebagainya. Itu merupakan gambaran kalau sekolah formal tingkat SMA Queen Al-Falah di bawah naungan Yayasan Al-Mutakin ini merupakan sekolah yang betul-betul dikelola dengan maksimal. Tidak hanya sekolah-sekolahan, tidak. Tetapi merupakan sekolah yang didirikan dengan visi misi dan tujuan untuk menyempurnakan visi misi dan tujuan daripada pondok pesantren. Karena apa? Sekolah ini berdiri di tengah-tengah pondok pesantren atas rekomendasi dari beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Munif Jazuli yang sekarang
diteruskan oleh putranya beliau Kiai Haji Ahmad Hasbi Munif. Mudah-mudahan beliau al-maghfurlah diterima semua amalnya, dan mudah-mudahan beliau putranya bisa terus diberikan kekuatan untuk menjadi pengasuh sekaligus sebagai ketua yayasan hingga bisa terus memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan nasihat, memberikan arahan, bimbingan supaya SMA Queen Al-Falah ini terus berkembang dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku peserta MPLS yang berbahagia. Kemudian tidak hanya sebatas sarana yang sudah kami sampaikan, masih banyak yang lain. Ada juga sarana ibadah. Kantin sebagai sarana untuk menunjang kebutuhan siswa-siswi, ya, kantin sehat. Tempat konseling bagi anak-anak yang membutuhkan konsultasi juga kami siapkan. Ada ruangan BK dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini harapannya semua fasilitas yang ada ini bisa dikenal, dimengerti, dan digunakan, difungsikan sesuai dengan kebutuhannya. Kami berharap panjenengan-panjenengan yang masih baru ini juga ikut merasa memiliki terhadap keberlangsungan dan penggunaan manfaat daripada sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA Queen Al-Falah. Silakan kalian gunakan semuanya dengan baik. Kami berjanji untuk terus berupaya, ya, memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang masih belum standar, yang masih belum dimiliki, supaya proses belajar mengajar baik yang di peminatan MIPA, IPS, bahasa, semuanya bisa berjalan dengan maksimal. Lalu sekolah yang merupakan lingkungan untuk pendidikan ataupun pembelajaran ini memiliki prinsip, yakni sebagai lembaga yang memberikan bekal hidup bagi siswa-siswinya. Karena apa? Nanti di sekolah ini, ya, akan diajarkan bagaimana berorganisasi, bagaimana bermasyarakat, walaupun hanya sebatas masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Karena apa? Secara tidak langsung, lingkungan sekolah SMA Queen Al-Falah ini merupakan miniatur gambaran kecil daripada masyarakat Indonesia. Karena di dalamnya terdapat siswa-siswi yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dari Jawa Timurnya, Jawa Baratnya, Jawa Tengahnya, luar Jawa, dan masih banyak daerah-daerah yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semuanya berangkat dari karakter yang berbeda, dari kemampuan yang berbeda, dari status sosial ekonomi yang berbeda. Tetapi ketika mereka sudah berada di sekolah, di pondok Queen Al-Falah, mereka memiliki kesamaan, yaitu sebagai siswa SMA Queen Al-Falah atau sebagai santri Queen Al-Falah yang harus taat patuh dengan aturan yang berlaku, harus menghormati terhadap bapak ibu gurunya, terhadap stakeholder yang ada,
terhadap pengurusnya, pembinanya, dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan sama sekali antara siswa yang satu. Kita tidak melihat latar belakangnya. Yang penting tujuannya adalah satu, yakni kami adalah sebagai pelayan bagi mereka-mereka siswa-siswi yang memiliki tujuan untuk belajar, menuntut ilmu untuk bekal kehidupan di dunia maupun di anak-anakku peserta MPLS yang berbahagia. Kemudian sekolah kami juga memiliki prinsip adalah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan tenaga pendidik yang semuanya ini adalah tenaga-tenaga pengajar yang sudah melalui proses seleksi yang amat-amat ketat dari Yayasan Al-Mu'min. Karena apa? Kami yakin keberhasilan peserta didik itu terletak atau tergantung daripada pendidiknya. Mau dibawa kemana peserta didik, ini tergantung daripada arahan atau petunjuk atau bimbingan daripada pendidik. Oleh karena itu, keberhasilan peserta didik ini terletak pada kesuksesan pendidik di dalam memberikan bimbingan, memberikan pendidikan, arahan, nasihat, bahkan yang paling penting adalah doa daripada pendidik untuk kesuksesan peserta didik. Kemudian perlu kami tegaskan kembali bahwasanya sekolah SMA Queen Al-Falah ini didirikan bukan lain dan bukan tidak semata-mata hanya untuk sekali lagi tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk meneruskan atau mengawal visi misi daripada pondok pesantren. Sehingga tidak boleh kaget nanti siswa-siswi SMA ketika kalian di sekolah akan menjumpai aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang tidak jauh berbeda, bahkan sama persis dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pesantren. Di pesantrennya dipisahkan antara santri putra dengan santri putri di sekolah juga seperti itu. Siswa putra menempati kelas atau gedung sendiri, juga santri putri menempati kelas dan gedung sendiri. Nah, ini semua merupakan bentuk sinergi yang baik antara sekolah SMA Queen Al-Falah dengan pondok pesantren Queen Al-Falah. Karena tidak ada artinya apa-apa SMA ini tanpa adanya pondok pesantren. Adanya atau keberadaan SMA ini karena ya keberadaan pondok pesantren itu sendiri. Sehingga kalau mau sekolahnya besar, ya harus seirama, harus sejalan dengan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dibuat oleh pondok.
Baik, di akhir materi yang kami sampaikan, kami hanya berharap mudah-mudahan seluruh siswa-siswi baru yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami karena kalian sudah mau mendaftarkan diri untuk menjadi siswa-siswi SMA Queen Al-Falah, berarti secara tidak langsung kalian memberikan tanggung jawab yang besar kepada kami untuk bagaimana kami bisa menerima amanah dari orang tua kalian untuk menggulawentah, mendidik, membina supaya kalian yang telah dititipkan kepada kami betul-betul bisa menjadi orang-orang yang sesuai harapan daripada orang tua kalian. Saya yakin kalian dari rumah menuju atau mendaftarkan diri di SMA Queen, di Pondok Pesantren Queen, ini tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata yang pertama adalah sebagai bentuk birrul walidain, ya, taat patuh kepada orang tua. Yang kedua adalah semata-mata karena niat untuk bertolabul ilmi, menghilangkan kebodohan. Dan yang ketiga adalah semata-mata karena kalian ini belajar untuk mengamalkan dawuhnya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utlubul ilma walau bisin. Kalau ini bukan bisin, bukan negeri Cina ini, negeri pelosok Jawa Timur. Nah, ini merupakan salah satu bentuk ketaatan kalian terhadap Rasulullah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya sampaikan, ada pepatah Arab yang mengatakan bahwasanya wawadi'il autona wal ahbaba wadur kamal fakiru baban baba. Artinya bagaimana? Untuk menuntut sebuah ilmu pengetahuan, kalian harus rela untuk meninggalkan rumah, meninggalkan orang-orang yang dicintai. Di antaranya ada orang tua, saudara, bahkan kekasih. Dan terus bergerilya dari satu guru ke guru yang lain, dari satu jenjang ke jenjang yang lain. Insya Allah sedikit demi sedikit akan mendapatkan ilmu yang banyak dari guru satu ke guru yang lain dan seterusnya. Diibaratkan seperti pengemis yang hanya meminta sedikit, mungkin ada yang ngasih 1.000, 2.000, tetapi ketika yang diminta ini banyak dari satu rumah ke rumah yang lain, berumah-rumah, juga hasilnya tidak hanya 1.000, 2.000, beribu-ribu. Nah, ibaratnya seperti itu. Baik, hadirin yang berbahagia, itu semua gambaran bahwasanya saat ini, sekali lagi mohon maaf kita belum bisa bertemu bertatap muka, tetapi saya yakin dalam waktu dekat insya Allah kita akan bersama-sama berkumpul dalam rangka bertolabul ilmi, belajar bersama dalam naungan Pondok Pesantren Queen Al-Falah di lembaga SMA Queen Al-Falah. Doa panjenengan kami minta mudah-mudahan SMA Queen Al-Falah ke depan semakin sukses di dalam membina, mendidik siswa-siswinya sehingga bisa menelorkan, bisa meluluskan lulusan-lulusan yang tahan banting, yang handal, yang patut diperhitungkan di masyarakat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Akhiran billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.